Ulama kondang Ustadz Abdul Somad menilai masyarakat Minangkabau memenuhi syarat untuk bisa mendirikan sebuah negara. Namun para tokoh bangsa dari Sumatera Barat tidak melakukan itu dan memilih bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UAS inisial kondang Ustadz Somad menyebut hal itu merupakan bentuk komitmen tokoh-tokoh Minangkabau dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Orang Minangkabau amat sangat dan cukup syarat untuk membuat sebuah negara, ujar UAS dalam acara Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan di TV One. Tokoh berdarah Batak itu lantas menyebut nama Haji Agus Salim. Menurut Ustadz Somad, pejuang kemerdekaan asal Koto Gadang, Kabupaten Agam itu dikenal sebagai diplomat ulung. Masalah diplomasi tidak ada yang lebih hebat dari Haji Agus Salim. Dia berhadapan dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, berbagai macam bahasa di dunia dikuasai, kata UAS. Selain Haji Agus Salim, dari Sumbar juga ada Bung Hatta. Salah satu proklamator RI itu juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sumbar juga telah melahirkan banyak tokoh agama. Menurut UAS, dari Sumbar pula muncul ulama-ulama berkaliber dunia seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Menurut UAS, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang juga alma maternya pernah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Buya Hamka. Universitas Al-Azhar dalam sejarah hanya sekali memberikan penghargaan doktor honoris causa, tambah dia. Selain memiliki tokoh politik, ekonomi, dan agama, lanjut UAS, Minangkabau juga mempunyai tentara-tentara andal yang tidak dididik di Indonesia. Mereka adalah Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani. Mereka adalah tentara-tentara yang luar biasa, tetapi kemudian mereka tidak membuat negara. Mereka justru menggabungkan diri dengan NKRI, jelas UAS. Minangkabau era kemerdekaan menawarkan banyak kemajuan melampaui zamannya. Tanah ini menawarkan para petualang, pendobrak tradisi, dan bahkan gagasan kata Indonesia sebagai bangsa itu muncul sendiri keluar dari mulut orang Minangkabau. Tan Malaka dialah orangnya. Dia dihormati sebagai guru oleh hampir semua pejuang waktu itu, termasuk Soekarno, sang proklamator. Tan Malaka adalah Datuk Ibrahim yang misterius, berkelana dari Eropa, Rusia, China, bahkan hampir semua Asia, dengan mengganti namanya berkali-kali agar tetap misterius. Bahkan bagaimana kematian menjemput pun masih teka-teki. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah bagian dari mimpi dan temuan Tan Malaka. Kritik tajamnya tentang agama, tradisi, budaya, dan sains masih terus relevan hingga kini. Tulisannya Madilog adalah karya yang layak mendapat renungan para akademisi, politisi, dan semua warga Indonesia sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal tokoh-tokoh Minangkabau? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, dan Hamka. Mereka adalah orang-orang garda depan dalam pergerakan dan pergolakan pemikiran. Hatta, Yamin, dan Syahrir adalah orang-orang maju melampaui zamannya yang mungkin sampai kini masih terasa terlalu bebas dalam mendobrak semua rintangan. Tanpa mereka semua, kita tak akan mengecap nikmatnya bangsa merdeka. Orang-orang Minang memang terasa nyeleneh. Taruhlah Muhammad Yamin,
orang Sumatera yang mengagumi dan menjadikan simbol Gajah Mada dalam perannya sebagai pemersatu Nusantara di era sebelum penjajahan. Bahkan konon wajah Gajah Mada yang sekarang ada di mana-mana merupakan cerminan dari wajah Yamin itu sendiri. Kebetulan patung kepala yang dianggap sang Mahapati mirip dengan wajah Yamin itu sendiri. Ingat Gajah Mada, ingat orang Sawalunto, Yamin. Semua warga Indonesia tentu tidak akan pernah melupakan dua orang berperawakan kecil dan agak kalem dari Sumatera Barat ini, Hatta dan Syahrir. Semua buku pelajaran sejarah dari SD sampai perguruan tinggi mencatat nama mereka dalam peran masa perjuangan bangsa. Namun yang harus dicamkan adalah kemajuan pemikiran dan keterbukaan ideologi mereka. Keduanya terasa sosialis dalam berhaluan. Sebagaimana hampir semua pejuang kemerdekaan kita di zaman itu, keduanya agak kebarat-baratan dan terbuka pikirannya karena berpendidikan Belanda mereka. Sampai kini adat matrilineal dengan rumah gadang itu tetap menjadi teka-teki. Kenapa Minangkabau begitu banyak menyumbang kemajuan bangsa ini? Banyak penelitian Barat maupun Indonesia menekankan adat menyatu dengan agama, namun kurang menyangkut para pendobrak adat, dan kritik tradisi agama juga lahir dari sana. Nama-nama orang awak di atas bukanlah jenis manusia yang menerima adat apa adanya, tetapi mengawinkan pola pikir Barat dan adat. Mereka kritis terhadap Barat, namun cara berpikir mereka melampaui Barat. Mereka menggunakan senjata logika dan sains untuk kebebasan kita semua.